Oke, good morning. Selamat pagi semuanya. Yes, brother sister, kita ketemu podcast yang ketiga. Masih ingat kan podcast yang kedua? We had discuss of the application letter. Ya enggak? Masih ingat tentang application letter? Nah, so ya, let's join in podcast yang ketiga. Kita explore in curriculum vitae. Jadi teman-teman, about curriculum vitae and application letters, so the ones combine the ones of the aspect, not this spirit. Jadi itu merupakan ya satu kesatuan ya yang sudah saya bilang kemarin di podcast kita yang kedua tentang application letter ya. Di situ ada beberapa macam basicnya adalah job vacancy, ada yang digabung, ada yang terpisah. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aja di job vacancy itu dari PT atau CV-nya menghendakin digabung atau dipisah. Tapi nanti kalau emang tidak ada ketentuannya ya never mind sih, kalau saya mending dipisah. Ya enggak? Oke. Ya, kali ini brother sister tentang curriculum vitae ya. Kita enggak jauh-jauh kemarin ya berkaitan dengan application letter. Yang pertama adalah definition, kemudian the benefits, kita ketemu sama types, content, dan example. Gak jauh-jauh juga ya, ada tipe-tipenya ya gak? Nanti teman-teman bisa cek kembali ya kemarin definitionnya untuk application letter yang sesuai dengan job vacancy itu apa aja sih Mes gitu ya kan? Ya, bahwa the definition of the curriculum vitae itu di someone which mentioned in CV ya. Oke, is an important documents ya. Kalian kemarin sudah saya ulas ya. Ada stressnya, ada intonationnya, kemudian ada pronunciationnya, tidak boleh kalian lupain, ya enggak? Bahwa di dalam membaca sebuah kalimat atau bahkan di situ ada paragraf ya, dari kata kalimat ke paragraf, 3 aspek itu teman-teman tidak boleh ngelupain. Begitu ya berarti sis ya. Oke, kita lanjut. Bahwa CV itu was important document that contains a personal history of curriculum vitae. Yang namanya aja tuh berisi tentang personal history. Historinya apa ya, sebagai riwayat hidup dari, kalau TKSD ya kagak ya, bahwa belajar 9 tahun itu kalau dari pemerintah dulu kan harus ya, berarti SD itu tidak dimasukkan di dalam curriculum vitae. Dari apa? Dari junior high school, kemudian senior high school, kalau ada yang program diploma itu ya D2 atau D3 sampai di S1 S2 jenjangnya adalah S3. Oke, berarti kita lanjut ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang manfaatnya bahwa di dalam curriculum vitae itu di dalam CV sudah dikupas tuntas ya, bahwa itu merupakan history. History apa di situ? Bahwa merupakan ya di mana where the company's first impression. Jadi sebuah perusahaan atau instansi atau sebuah instansi itu melihatnya di dalam CV-nya. Oh, di situ ada namanya siapa, kemudian kita ketemu dengan begitu nama sudah, oh dia ternyata punya experience on the job-nya bagus loh, experience pekerjaannya gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari curriculum vitae-nya di situ teman-teman. Jadi curriculum vitae itu boleh dibilang, nah di situ, ya enggak? Function curriculum vitae ya, yang pertama adalah introduce yourself. Dari histori kalian itu terdapatnya di mana? Di CV-nya itu. Benar nggak teman-teman? Iya. Kemudian merupakan classifies application based on the level. Oh, ternyata dia itu pengalaman pendidikannya bagus loh gitu. Oh, ternyata jurusannya di manajemen ya gitu. Oh, dari STIS ya gitu. Oh, STIS Surakarta ya. Di situ bisa lihat di dalam curriculum vitae. Ya, next adalah know the abilities sama skill. Nah, di situ yang Miss Tati sering bilang sama kalian. Jadi bahwa
the three categories ya di dalam kehidupan itu ada skill, ada knowledge, kemudian yang terakhir adalah attitude. Itu semuanya kayaknya berkaitan ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah knowing and profits. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di situ berapa sih nilai gaji seseorang gitu. Oh, pas waktu begitu sudah kirim aplikasi letter ya teman-teman, udah tadi kan untuk apa gitu, digunakan untuk to sense to opportunity in interview. Jadi nanti dibilang, oh ternyata kamu ini ya, seseorang itu sudah 5 tahun punya pengalaman kerja di public ini ya, public manajemen publik itu, maksudnya dia bekerja di cara memanage itu memanage baik di dalam kantor atau di lapangan. Oh ternyata udah 5 tahun loh. Nah berarti sebuah perusahaan tadi atau institution ya atau instansi itu ini menawarkan gajinya berapa ya gitu ya mbak mas ya. Oke, nextnya adalah jenisnya. Kalau tadi di kedua ya, podcast yang kedua itu udah ada 2 jenis di dalam application letter. Yang satu digabung, combines. Yang kedua adalah spirits, dipisah. Nah di sini juga sama. Teman-teman bisa ngebaca ya, jenisnya ada 1. Kemudian ini untuk slide-nya berikutnya ada CV by purpose. Nih tujuannya untuk apa? Yang ketiga CV based on chronological order. Emang macam-macam ya kan. Nanti yang dikehendaki di dalam job vacancy-nya tuh sudah tertulis ya biasanya ya, kalau yang emang membutuhkan yang spesial gitu. Kemudian ada skill based curriculum vitae. Nah di sini teman-teman bisa ngebacain lebih expose lagi ya. Nah di sini kalau di dalam podcast yang kedua job vacancy itu ya, job vacancy itu adalah basicnya untuk membuat apa? Untuk membuat application letter. Nah kemarin ada beberapa aspek yang sudah saya kupas. Sekarang kalau what is the content, isinya mes. Nah isinya ini ada personal identification, kemudian educational, itu yang penting, pendidikannya kalian. Nah yang tidak kalah penting lagi, teman-teman harus menyertakan, harus menulis sebuah work experience. Itu penting banget kalian. Contohnya saya kerja itu baru 5 bulan Miss, baru 1 ini ya tetap aja ditulis karena itu merupakan experience, merupakan penilaian plus gitu ya enggak. Kemudian ada organizational experience, achievement yang sudah diraih, itu penghargaannya apa ya dari tingkat RT. Enggak lah ya, maksudnya itu dia punya prestasi ya kan. Kemudian ada works-worknya di sini. Jika ada sih karir-karirnya kan, biasanya kalau sudah punya pengalaman pekerjaan kan dia pernah dong di dalam timnya itu dia bekerja ini gitu. Ini ya sudah, maksudnya yang nomor 6 tadi adalah karya yang sudah saya aturkan sama kalian. Gitu ya berarti sis ya. Oke, ini ada beberapa, sebenarnya sih ada beberapa bentuk ya, beberapa bentuk untuk teman-teman bisa sebagai based on menuliskan CV kalian gitu kan. Ini yang paling sederhana kalau saya. Tapi nanti teman-teman bisa nyari referensi yang lainnya, masih banyak nih model-modelnya. Sekarang ada yang template-nya bagus-bagus ya teman-teman ya. Jadi yang sebelah kiri itu berisi nama aja, kemudian job vacancy dan sebagainya ada di sebelah kanan. Pokoknya template untuk curriculum vitae itu bagus sekarang. Silakan nanti teman-teman mencari. Yang jelas aspek apa aja yang harus tertuang, yang harus tercantum di dalam curriculum vitae. Nah itu yang penting, bukan template-nya yang oke. Tapi itu pengaruh nggak Miss? Oh iyalah ya. Yang berpengaruh adalah yang pertama adalah education detail. Jadi pendidikan kalian, apalagi ini kalian menempuh di S1 manajemen ya. Nah itu pendidikannya sangat dibutuhin dong. Daripada lulusan SMA, mending yang dipilihnya adalah yang S1 dong gitu ya kan. Yang tidak kalah penting yang Mas Tati bilang tadi adalah work experience. Nah itu yang penting. Benar gak teman-teman? Nah kemudian kalau kita punya skill, kalau kita punya knowledge yang saya bilang, silahkan dituangkan di CV kalian.
Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi serangkaian kita ya teman-teman. Dari yang pertama adalah di podcast saya ya. Pertama kita ketemu sama profession ya, bedanya work sama profession. Kemudian di podcast yang kedua kita bicarakan tentang bagaimana sih cara penulisan application letter yang oke menurut basis of the job vacancy. Nah, podcast kita saat ini sudah kita kupas tentang kurikulum vitae. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Thank you your attention. Please forgive me. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.